Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, warga belajar PKBM Sinar Mentari. Saya Kak Ilham Fadel Kuswitaksono mengampu pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 789 paket B. Kali ini Kak Fadel akan menjelaskan tentang modul 1 yang pertama di bab 1 dan bab 2 tentang ilmu pengetahuan alam, pengukuran, dan besaran. Apakah teman-teman sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai. Modul 1 ada apa aja sih? Yang pertama ada IPA dan pengukuran. Yang kedua adalah besaran. IPA dan pengukuran. Ilmu pengetahuan alam merupakan cara berpikir untuk memahami gejala alam melalui penelitian dan penyelidikan. IPA meliputi silkap ilmiah, proses ilmiah, produk ilmiah, dan aplikasi ilmu pengetahuan alam. Sehingga suatu proses ilmiah nanti akan menjadi objek penelitian atau penyelidikan dengan hasil yang bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup lebih baik pada materi kali ini, yaitu IPA dan pengukuran. Yang pertama adalah ukuran panjang, yang kedua ada ukuran volume, dan yang ketiga ada ukuran waktu. Yang pertama ada besaran, yang kedua ada satuan, dan yang ketiga meliputi pengukuran. Besaran adalah suatu yang dapat diukur dengan cara dibandingkan, memiliki satuan, dan dinyatakan dengan angka-angka atau nilai. Yang kedua ada satuan. Satuan adalah pembanding di dalam mengukur suatu besaran. Dan yang ketiga adalah mengukur. Membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Beberapa besaran mempunyai satuan yang jelas, seperti besaran panjang yang satuannya cm, besaran volume yang satuannya cc, dan yang lainnya. Namun yang lainnya satuannya tidak tersebutkan secara jelas, misalnya indeks bias dan koefisien gesekan. Oke, lanjut. Di dalam pengukuran terdapat satuan baku dan satuan tak baku. Apakah aja itu satuan baku? Satuan baku telah diakui secara internasional karena hasil pengukurannya yang tepat atau selalu tetap, biarpun diukur oleh siapapun dan dimanapun berada. Seperti contoh, ada meter, kilogram, detik, liter, sentimeter, meter persegi, meter kubik, atau meter pangkat 3, dan yang lain. Lanjut, satuan yang tak baku. Satuan tak baku disebut demikian karena hasil pengukurannya bisa berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing. Yang dimaksud dengan kondisi masing-masing yaitu misal satuan jengkal yang menggunakan jari tangan manusia mempunyai kelemahan karena ukuran jari tangan manusia tersebut tidak selalu sama. Begitu juga saat menggunakan satuan gayung, cangkir, dan yang lain. Karena volume gayung cangkir itu tidak menentu tergantung tempat dan kondisinya. Dapatkah Anda menyebutkan satuan tak baku lainnya? Coba teman-teman, apakah ada yang bisa? Yaitu yang satuan tak baku yang lainnya adalah
Satu ada jengkal, hasta, depa, kaki, jempol atau inci, dan lengan. Satu jengkal itu ada 25 cm. Satu hasta ada 50 cm. Satu depa itu ada 250 cm. Satu kaki ada 30,48 cm. Satu inci atau satu jempol itu 2,54 cm. Dan satu lengan adalah 91,44 cm menurut satuan internasional. Lanjut kita ke bab 2 yaitu besaran. Cepat sekali ya untuk bab 1 karena bab 1 itu cuma ada pengukuran panjang serta besaran. Teman-teman, kita lanjut ke bab 2, ada besaran dalam kehidupan sehari-hari. Besaran dalam kehidupan sehari-hari adalah besaran yang meliputi suatu panjang masa waktu seperti mistar, timbangan atau neraca, terus stopwatch, termometer, dan yang lain. Besaran memiliki dua tipe, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada besaran panjang, besaran waktu, besaran massa, dan besaran suhu. Untuk besaran turunan ada besaran luas, volume, besaran kecepatan, massa jenis, atau berat jenis. Besaran pokok ada 7 diantaranya. Yang paling penting atau yang paling sering disebut di satuan internasional yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Contohnya, luas itu memiliki kombinasi yaitu panjang kali lebar. Tapi satuannya nanti akan menjadi meter persegi atau meter pangkat 2. Sedangkan untuk volume menjadi meter pangkat 3 untuk hasilnya. Untuk kecepatan, satuannya adalah meter per sekon atau m per s. Selanjutnya, ada alat ukur besaran. Yang pertama, untuk alat ukur besaran panjang. Ada 3, yaitu mistar yang pertama. Yang kedua ada jangka sorong. Dan yang ketiga ada mikrometer sekrup. Saya akan menjelaskan tingkat ketelitian antara mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Untuk mistar atau penggaris, itu tingkat ketelitiannya yaitu sebesar 1 mm. Karena di antara setiap angka-angka yang terdapat pada 10 garis pendek-pendek menunjukkan skala satuan milimeter. Skala satuan terkecil ini menunjukkan ketelitian dalam suatu alat ukur mistar. Jadi, untuk mistar ketelitiannya 1 mm, diingat-ingat. Untuk jangka sorong itu lebih teliti lagi, yaitu sebesar 0,1 mm. Bahkan beberapa ilmuwan atau peneliti, jangka sorong itu memiliki nilai ketelitian sebesar 0,05 meter, 0,05 mm, maaf. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian yang lebih teliti lagi yaitu sekitar 0,01 mm. Biasanya yang digunakan untuk mengatur suatu ketebalan, suatu benda yang sangat tipis atau kecil, atau benda yang sangat rawan, karena dibutuhkan nilai keseimbangan yang benar-benar akurat. Selanjutnya ada alat ukur massa. Yang pertama ada timbangan, dan yang kedua ada neraca.
Selanjutnya ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu ada jam atau arloji dengan ukuran waktu 1 jam itu adalah 60 menit, 1 menit itu 60 detik, 1 jam itu 3600 detik, 1 hari itu 24 jam, 1 hari itu 1440 menit, dan 1 hari itu 86.400 detik, atau setara dengan waktu yang diperlukan matahari dalam mengelilingi bumi selama 24 jam. Itu adalah standar yang sudah diperbarui oleh standar internasional. Selanjutnya ada stopwatch. Stopwatch dengan tingkat ketelitian yang melebihi arloji atau jam dengan tingkat ketelitian waktunya mencapai 0,01 detik. Oke, cukup itu saja yang Bapak Kak Fadil jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti di kelas 7 di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.